Ya, shalom saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kami dapat kembali bertemu dengan Anda pada hari ini di Full Channel Blessing Day. Dan kami percaya Anda sedang menikmati sukacita, damai sejahtera, pertolongan dan berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan berbicara, kami akan ngobrol-ngobrol bersama tentang satu topik yang menarik yang mungkin juga saudara-saudara pernah menanyakan hal ini secara pribadi atau belum pernah menemukan jawabannya. Dan hari ini saya secara pribadi bersama dengan Pastor Andri Teja Mulia. Beliau adalah Gembala Sidang GPKD Tabernak Kekasih dan Gembala saya juga. Iya. Gembala saya juga. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol hari ini mengenai satu topik yang menarik yang mungkin banyak orang menanyakan. Nah, boleh Pastor sekilas memperkenalkan diri kepada? Oh iya, boleh. Saya Pendeta Andri Teja Mulia, tadi sudah diperkenalkan sebagai Gembala dari GPKDI Tabernak Kekasih. Dan Saudara Junius di sini adalah sebetulnya wakil saya di dalam pelayanan yang sama. Saya rasa itu aja lah. Nanti waktunya kita terlalu banyak. Kenalan panjang lebar. Iya. Nah, baik Pastor, langsung saja kepada topik yang akan kita bahas hari ini. Boleh. Yang kita akan ngobroli bersama-sama dan mudah-mudahan ini saya percaya akan menjadi berkat juga buat banyak orang yang menontonnya. Topik kita itu mengapa Tuhan berdiam. Nah, tentunya topik ini bukan hanya berkaitan tentang situasi yang hari-hari ini memang agak berkaitan, tetapi tidak hanya fokus di situasi saat ini yang sedang terjadi, tetapi ada juga banyak hal di mana mungkin ada orang yang sedang bergumul bertahun-tahun, tapi sepertinya Tuhan tidak melakukan apa-apa. Tuhan berdiam diri, tidak mendengarkan, seperti tidak memberikan jawaban kepada orang yang sedang memohon pertolongan Tuhan. Nah, Pastor boleh menseringkan kepada kita hari ini, kira-kira secara menurut kebenaran firman Tuhan, mengapa Tuhan berdiam kadang-kadang di tengah-tengah situasi yang sulit, pergumulan hidup, dan juga seperti dalam kondisi sekarang, seperti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Iya. Pertama, kita harus punya konsep yang benar tentang Tuhan. Tuhan itu adalah Bapa kita yang mengasihi kita. Kalau sekarang ada anak kita yang bertanya kepada kita, anak kita yang meminta tolong kepada kita, apakah kita akan berdiam diri? Kita saja orang yang bukan orang baik pasti akan memberi respon. Anak kita bertanya, kita menjawab. Anak kita minta tolong, gak usah 2 kali dah minta tolongnya, langsung kita akan tolong gitu, apabila kita mengasihi anak itu. Sehingga Bapa kita yang ada di dalam surga, Tuhan yang begitu mengasihi kita, tidak mungkin Dia berdiam dalam arti kata mengacuhkan kita, masa bodoh terhadap kita. Mau celaka, mau enggak, mau terserah lah gitu, enggak seperti itu. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tapi memang benar, kadang-kala memang Tuhan berdiam. Saya lihat di sini paling tidak ada 4 hal ya, 4 hal. Jadi kalau rasanya mau dibahas satu persatu silahkan. Saya sebut dulu yang pertama. Yang pertama di sini adalah pada Yesaya 59. Saya ajak membaca pada Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi yang pertama, mengapa kok Tuhan berdiam diri? Kenapa Tuhan kok mendiamkan doa kita kadang-kadang? Itu karena ada dosa yang masih harus dibereskan, dosa yang harus diakhiri oleh kita. Kita tidak lagi berbuat dosa itu, dan ya kita tidak mungkin lah sambil kita berbuat dosa menyakiti hati Allah, sambil kita meminta sesuatu dari Allah. Allah yang sama, nggak mungkin. Hal ini tidak masuk akal kita bahkan. Nah, ini juga pernah terjadi kalau pada Raja Saul. Kalau kita mau baca pada 1 Samuel 14, ini salah satu contohnya saja. 1 Samuel 14 ayat 37 dikatakan begini. 1 Samuel 14 ayat 37. Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu?
akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu, iya Tuhan tidak menjawab Saul. Atau ayat 41. Lalu berkatalah Saul, ya Tuhan Allah Israel, mengapa engkau tidak menjawab hamba-Mu pada hari ini? Jika kesalahan itu ada padaku atau pada anakku Yonatan, ya Tuhan Allah Israel, tunjukkanlah kiranya Urim. Tetapi jika kesalahan itu ada pada umat-Mu Israel, tunjukkanlah Tumim. Lalu didapati Yonatan dan Saul, tetapi rakyat itu terluput. Nah, di sini kita lihat ada dosa yang disimpan oleh Saul dan Yonatan anaknya, sehingga Tuhan tidak menjawab doanya, Tuhan tidak menjawab seruannya. Dan hal ini yang perlu menjadi koreksi bagi kita. Ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan dan kita merasa Tuhan tidak mendengar, maka kita perlu koreksi diri, evaluasi. Masih ada enggak dosa yang kita masih simpan, atau kita belum bereskan di hadapan Tuhan, atau kita masih hidup dalam dosa dan sebagainya. Kira-kira itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Jadi penyebab Tuhan seringkali berdiam diri. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan kita, Tuhan tidak peduli pada kita. Kita evaluasi dulu. Allah itu Bapa yang baik. Gak mungkin Tuhan gak mendengarkan kita. Jangan-jangan ini masih ada dosa yang kita simpan. Dan saya yakin penuh, kalau kita melakukan dosa, kita berbuat dosa, pasti kita tahu bahwa kita berbuat dosa. Nggak mungkin, saya nggak tahu dosanya, nggak mungkin. Itu nggak masuk akal gitu. Kita pasti tahu, cuma kita nggak mau ngaku gitu. Nggak mau ngaku bahwa kita berbuat dosa, dan kita cepat-cepat nyalahkan orang lain, nyalahkan Tuhan dan sebagainya. Jadi poin yang pertama ini adalah mengoreksi diri sendiri, tahu bahwa menyadari dosa apa yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Allah, sehingga membuat Allah berdiam, tidak melakukan apa-apa atau tidak memberikan jawaban ketika kita datang memohon kepada Tuhan. Nah, poin berikutnya apa, Pastor? Poin berikutnya, Tuhan tidak mendengar itu karena Tuhan marah, karena Tuhan murka. Jadi Tuhan bukan tidak mendengar, Tuhan tidak bereaksi apa-apa, tidak mendiamkan, berdiam diri, itu karena Tuhan murka. Dan ini ada hubungannya dengan yang tadi, bahwa kesalahan. Tapi kalau di sini dilihat, kalau kita bedanya dengan yang tadi, kalau kita cepat menyadari, cepat kita bertobat, cepat kita berbalik kepada Tuhan, saya percaya hati Tuhan itu hati Bapa yang begitu penuh dengan kasih. Kita pasti akan kembali dipulihkan hubungannya dengan Tuhan. Saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Samuel 28. 1 Samuel 28 ayat 6. Dikatakan di sana, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu ayat 15 dikatakan begini, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Ini kisah di mana Saul pergi ke Endor dan memakai jasa seorang petenung, seorang dukun lah kalau zaman sekarang, untuk memanggil rohnya Samuel yang sudah meninggal. Dan kita tahu rohnya Samuel ini tidak mungkin dipanggil oleh dukun ini. Betul. Namanya juga dukun, dia tidak mungkin mampu memanggil roh orang mati, orang yang sudah meninggal dunia untuk berbicara. Kalau Samuel mampu dipanggil oleh dukun ini, berarti dukun ini lebih berkuasa dari Samuel. Padahal Samuel itu adalah hakim-hakim terakhir. Samuel itu adalah nabi Allah, dan itu adalah hal yang tidak mungkin lah. Tapi iblis mengambil rupa Samuel untuk datang memenuhi panggilan si dukun di Endor ini. Tapi lepas dari itu, Saul di sini mengeluh bahwa Tuhan itu sudah meninggalkan aku. Tuhan itu sudah marah padaku, sehingga Tuhan itu tidak menjawab apa yang aku serukan.
Nah kalau sudah tahu Tuhan itu marah, Tuhan itu menegur secara diamnya, di dalam diamnya Tuhan menegur, ya cepatlah datang bertobat kepada Tuhan. Ya. Ya kan, kalau kita tahu bahwa kita ini jarang pergi ke gereja, hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu sekarang kita punya masalah. Ketika kita punya masalah, kita doa, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, dan Tuhan tidak mendengar. Ya kita tahulah penyebabnya apa. Ya kan, nggak usah pura-pura nggak tahu gitu loh. Nah, itu yang seringkali yang jadi masalah itu apa namanya, tidak menyadari bahwa sebenarnya sedang melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, atau boleh kita katakan sedang melakukan dosa. Nah seringkali ini kesadaran, memunculkan kesadaran, menyadarkan diri sendiri, oh saya ini, yang saya harus mengintrospeksi diri, saya harus mencari tahu dari diri saya sendiri bahwa saya ini memang sedang melakukan yang salah. Yang kadang-kadang seringkali orang percaya sulit untuk menyadarinya. Bahkan seperti yang Pastor bilang tadi, mengatakan bahwa tidak tahu kalau dia berbuat dosa. Nah, saya pikir malah begini loh. Dengan diamnya Tuhan, justru Tuhan mengasihi kita. Coba bayangkan, sekarang seandainya kita nih, saya berbuat dosa, lalu saya berdoa pada Tuhan, Tuhan menjawab. Saya minta pada Tuhan, Tuhan mengabulkan. Saya tetap berbuat dosa, saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan menolong saya. Saya tidak akan pernah lepas dari dosa saya. Saya tidak pernah mau menyadari, sadar, cuma tidak pernah mau menyadari bahwa saya sudah berbuat dosa dan saya harus berhenti dari dosa ini. Karena apa? Setiap kali juga tetap dikasih sama Tuhan. Setiap kali berseru sama Tuhan, tetap aja Tuhan dengar. Setiap kali Tuhan nolong saya. Justru dengan diamnya Tuhan sedang memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Dengan kita didiamkan oleh Tuhan, kita kelabakan. Loh, kenapa kok Tuhan jadinya diam? Di situ tuh koreksi buat kita. Jadi Tuhan diam karena Tuhan mengasihi kita. Bukannya Tuhan diam karena Tuhan tidak peduli pada kita. Oh bukan, Tuhan diam supaya kita menyadari ada satu masalah nih, ada satu hal nih yang sedang terjadi nih. Hubungan kita dengan Tuhan sedang nggak beres nih. Apalagi kalau dulu-dulu kita setiap kali doa selalu Tuhan jawab, kita berseru selalu Tuhan memberi respon dan sebagainya. Puji Tuhan, kalau dulu-dulu seperti itu. Sekarang kok nggak lagi? Loh, ini apa nih? Jangan-jangan setelah kita sukses, setelah kita sehat, setelah kita berhasil, kita malah meninggalkan Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Kita pikir ini semua karena kemampuan kita. Nah, hati-hati di situ. Di situ. Seringkali orang bisa jatuh karena dia tidak berhasil meraih apa yang menjadi mimpinya. Tapi seringkali juga orang jatuh karena sudah berhasil meraih mimpinya. Kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Tuhan ingatkan kita dengan cara apa? Diam. Daripada Tuhan ingatkan kita dengan cara yang memukul kita, dengan cara menghadirkan masalah, bencana, malapetaka buat kita, mendingan Tuhan diam, terus kita sadar. Iya kan? Betul. Iya, memang hal ini yang harus dipahami, saudara-saudara. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pastor Andre, bahwa Tuhan berdiam itu seringkali jangan diartikan bahwa Tuhan tidak mengasihi. Betul, justru mengasihi. Justru mengasihi. Nah itu yang harus disadari benar, bahwa sebenarnya bahwa dengan Tuhan berdiam itu bukan merupakan bentuk penghukuman. Bukan merupakan bentuk Tuhan tidak mengasihi atau tidak peduli. Atau Tuhan benci pada kita. Oh enggak. Justru karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia diam. Dia tidak menjawab doa kita, tidak mengabulkan permohonan kita, tidak menolong kita juga. Betul. Biar kita merasa, oh iya ya, ada sesuatu hal yang jauh lebih urgent, lebih penting untuk kita bereskan, yaitu kesalahan kita pada Tuhan. Dosa kita, atau salah langkah kita, atau posisi kita yang sedang salah dan sebagainya. Betul sekali. Nah, tapi seringkali pasal begini, ketika orang sedang bergumul dan Tuhan tidak menjawab, Tuhan berdiam begini, banyak juga yang mengalami menyerah. Artinya gini, udahlah, ngapain ke gereja, ngapain berdoa, buktinya saya sudah berdoa bertahun-tahun, buktinya saya sudah bergumul bertahun-tahun, tapi Tuhan toh tidak memberikan jawaban. Padahal sebenarnya memang Tuhan karena mengasihi dia, Tuhan memang mengasihi dia, lalu Tuhan berdiam diri. Tetapi seringkali orang capek menantikan jawaban daripada Tuhan, lelah menantikan jawaban daripada Tuhan, akhirnya yang
pada akhirnya mereka menyerah. Ya, meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan. Bagaimana dengan hal itu, Pastor? Ya, sebetulnya tindakan itu adalah tindakan yang menurut saya paling bodoh. Sebab apa? Sebab kita malah meninggalkan sumber hidup kita. Apalagi mereka yang sudah punya pengalaman ya dengan mujizat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan di masa lalu, sekarang meninggalkan Tuhan untuk katakanlah mendapatkan iming-iming pertolongan dari kekuatan lain. Mungkin dari kekuatan-kekuatan paranormal, mungkin kekuatan kuasa kegelapan setan iblis dan sebagainya. Kita itu bukan saja tidak mendapat pertolongan untuk masalah kita saat ini, tapi kita terancam dengan neraka. Persoalan kita saat ini tidak dibereskan, tidak terbereskan, dan kita akan mendapat neraka. Yang paling baik adalah kita segera mengintrospeksi diri, bertobat, meminta ampun kepada Tuhan, membereskan hubungan kita dengan Tuhan kembali. Itu yang paling baik, itu yang paling benar. Kalau kita malah meninggalkan Tuhan, kita meninggalkan sumber hidup kita. Itu sama dengan beginilah. Saya punya luka di tangan. Saya kasih obat, nggak sembuh-sembuh. Pak Junius, saya kasih obat nggak sembuh-sembuh. Saya beli obat mahal, nggak sembuh juga. Akhirnya saya jengkel. Saya potong aja tangan saya. Loh, gimana sih? Ini gimana? Tadinya saya punya tangan loh, tapi gara-gara saya luka nggak sembuh-sembuh, saya kasih obat macam-macam ke dokter dan sebagainya nggak sembuh-sembuh, saya jengkel, potong tangan saya. Apa luka saya sembuh? Malah saya punya masalah lebih besar. Malah tambah luka. Wah, malah tambah nggak punya tangan sekarang. Nah, itu tindakan-tindakan yang ya seringkali setan iblis kuasa kegelapan menipu kita ketika kita jengkel, kesel sama Tuhan. Harusnya kita introspeksi diri. Tuhan tuh, saya buka tadi dengan apa? Siapa Tuhan itu? Tuhan tuh Bapa yang baik, sangat baik bagi kita, sangat baik. Bukti kebaikannya adalah Dia sudah mengirim Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Padahal kita tidak memintanya, kita tidak pernah berdoa, Tuhan kirimkanlah Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib, memikul dosa saya, menyelamatkan. Enggak pernah. Kita tidak sadari bahwa kita tuh terancam neraka, tapi Allah menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Coba kalau kita pikir ini kurang baik apa sih Tuhan seperti ini gitu. Dan neraka yang jauh lebih, masalah yang lebih besar seperti itu Tuhan selesaikan bagi kita. Masa masalah kita ini yang cuma segini aja Tuhan tidak selesaikan, Tuhan tidak tolong. Nah, seringkali orang tidak mampu. Nah, itu yang jadi masalahnya, tidak mampu melihat sejauh itu bahwa sebenarnya yang harus dilakukan ketika Tuhan berdiam itu adalah mengintrospeksi diri sendiri. Iya, betul. Mencari tahu penyebab sebenarnya kenapa Tuhan berdiam. Nah, tadi Pastor Andri sudah menyampaikan kenapa Tuhan berdiam, baru 2 poin ya, baru 2 poin. Oke, nanti kita akan terus. Nah, memang Pastor, saya menemukan beberapa orang percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, lalu kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan karena memang menganggap bahwa Tuhan sudah tidak peduli dalam kehidupan mereka. Makanya tadi saya mengatakan bahwa bagaimana dengan yang seperti itu. Nah, mungkin yang harus kita siapkan dalam mengiring Tuhan itu, Pastor, yang seringkali orang berpikir gini, bahwa mengiring Tuhan itu semua berjalan dengan baik. Mengiring Tuhan itu semua lancar-lancar saja. Mengiring Tuhan itu tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ketika berdoa langsung dijawab oleh Tuhan, langsung mendapatkan setiap apa yang diharapkan terjadi. Tapi ternyata faktanya sebenarnya seringkali kejadiannya yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Betul. Nah, menurut Pastor bagaimana dengan hal ini? Sebenarnya gini, Tuhan itu punya tujuan yang jangka panjang yang sangat luhur, sangat luar biasa bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Yaitu jangka panjang Tuhan adalah surga. Semua orang ingin masuk surga, tidak ada orang yang ingin masuk neraka. Betul. Tapi orang tidak tahu bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Ada pribadi yang harus dibentuk di sana. Sekarang gini, saya ingin ingatkan kita pada kisahnya Yusuf. Yusuf ini adalah anak Yakub. Yakub ini adalah konglomerat, orang kaya. Tapi Yusuf terpaksa harus dijual, atau bukan terpaksa, Yusuf mengalami nasib yang buruk.
Dia anak konglomerat yang paling disayang oleh Yakub. Dia harus dijual sebagai budak. Kita tahu perlakuan orang kepada budak seperti apa. Sangat rendah, seperti perlakuan kepada binatang. Sudah dia jadi budak, dia difitnah. Fitnahan itu membuat dia masuk penjara, bukan fitnahan. Kalau kita difitnah kadang-kadang ya cuma nama jelek saja lah yang kita namanya jadi jelek. Betul, ya kan? Tapi Yusuf ini difitnah masuk penjara. Di penjara, Yusuf bertemu dengan salah satu atau salah dua atau dua orang lah stafnya dari Raja Firaun, dan yang seorang itu akhirnya dibebaskan, dan Yusuf berjasa karena bisa mentafsirkan mimpinya si orang ini, pegawainya Firaun yang biasa membuat minuman raja. Yusuf titip, tolong ya kalau kamu sudah keluar, bilang sama Raja Firaun, Firaun itu Raja Mesir, tolonglah belalah saya ini masuk penjara bukan karena salah apa-apa loh, diceritain semuanya, nasib saya jelek. Temannya ini melupakan Yusuf selama 2 tahun. Total Yusuf dari sejak dia dijual jadi budak sampai dia di penjara dan dilupakan oleh pembuat minuman raja, itu 13 tahun. Apakah Yusuf tidak berdoa? Saya percaya Yusuf pasti berdoa. Yusuf ini anaknya Yakub. Yakub ini orang yang beriman kepada Allah. Jadi Yakub ini pasti ngajari anak-anaknya untuk berdoa. Tapi kok Tuhan tidak menolong sedikit pun? Betul. Dari budak malah terjerumus masuk penjara karena fitnah. Lebih jelek lagi nasibnya Yusuf. Kenapa? Karena ternyata dari penjara Yusuf mau diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja muda di Mesir. Dan prestasi Yusuf ini prestasi langka. Sampai sekarang mungkin tidak pernah ada yang menyaingi. Karena apa? Dia itu orang asing, bukan orang Mesir, dan dia itu bekas dari penjara. Masa naik jadi raja muda di Mesir, tangan kanannya Firaun, orang keduanya Firaun, nggak masuk akal. Tapi bagaimana kok Yusuf bisa ke sana? Dan mengapa dia harus mengalami 13 tahun sengsaranya dia? Karena Yusuf sedang dibentuk karakternya, sedang dibentuk pribadinya untuk menjadi seorang raja muda. Dia dibentuk oleh Tuhan untuk mengetahui tentang apa itu kehidupan, supaya dia bisa menjadi raja muda yang berhikmat. Dia menyerah pada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan dengan luar biasa. Kalau tidak, dia hanya anak manja dari seorang konglomerat, yang mungkin sifatnya juga nggak baik karena dimanja sama bapaknya. Tapi dia dididik sama Tuhan. Jadi ketika kita hidup bersama dengan Tuhan, mengikut Tuhan, kenapa kok kata Pak Junius tadi mengatakan bahwa seringkali kok justru mengalami hal-hal gak enak? Karena Tuhan sedang mendidik kita, sedang mendidik karakter kita, pribadi kita, bukan hanya untuk mendapat berkat Tuhan di dunia ini saja, tapi untuk mendapatkan surga. Surga itu bukan tempat sembarangan loh. Untuk menjadi raja muda di Mesir saja nggak boleh orang sembarangan, apalagi menjadi penghuni surga. Surga itu adalah tempat orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan mempersiapkannya? Adalah dengan semua hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita di dunia ini. Itu didikan. Didikan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita nanti ketika kita berada di surga, benar-benar kita menjadi warga surga yang layak untuk menerima dan masuk dalam surga. Sehingga jangan berkecil hati ketika Tuhan mendidik kita dengan keras, dengan peristiwa-peristiwa yang tidak enak, tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang juga Tuhan diam dan sebagainya. Semakin kita belajar tentang Tuhan, makin kita dekat dengan Tuhan, kita akan mengerti hati Tuhan. Mengerti hati Tuhan yang penuh kasih dan selalu menginginkan buat kita hal yang terbaik. Mungkin kita di dunia tidak dapat sepeda motor yang kita doakan, tapi kita dapat surga. Itu yang penting. Daripada kita di dunia dikasih sama Tuhan sepeda motor yang kita doakan, tapi kita tidak masuk surga, buat apa? Jadi di sini kalau kita lihat luar biasa kasih sayang Tuhan. Itu penjelasannya nih, tentang hal tadi. Jadi sering ada sedikit lelucon ini orang sering bilang muda kaya
mati masuk surga. Orang ingin seperti itu ya. Ya. Jadi saya nggak tahu saudara punya stigma seperti itu, tapi ada yang lucu yang sering orang katakan bahwa muda kaya mati masuk surga ya. Jadi istilahnya hidup benar tidak benar bukan urusan penting. Jadi yang serba enak lah terus ya. Ya, yang penting hidup di dunia ini enak. Nah, jadi kita bisa mengatakan begini Pastor, bahwa dengan berdiamnya Tuhan juga merupakan pembentukan dalam kehidupan Betul, pembentukan supaya kita lebih kenal sama Tuhan. Ya. Oh ternyata Tuhan, kalau saya begini, Tuhan ternyata nggak mau dengar nih doa saya nih. Ya. Bukan nggak mau dengar, Tuhan dengar, cuma Tuhan nggak mau memberi reaksi. Ya. Kita semakin kenal seperti apa Tuhan itu. Betul sekali. Nah, jadi saudara-saudara dengar apa yang dikatakan oleh Pastor Andre bahwa dengan berdiamnya Tuhan itu juga merupakan pembentukan dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengenal Tuhan. Nah, ini makin seru saja pembicaraannya saudara-saudara. Jadi kita baru 2 poin saja ini sudah udah makin asik dan saya sangat senang sekali membicarakan hal ini. Kita akan tunggu Pastor poin berikutnya. Poin berikutnya ya. Mengapa Tuhan? Poin berikutnya kita lihat pada Yohanes 11. Kita akan baca dari Yohanes 11. Ya. Yohanes 11 ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jadi kisahnya gini. Tuhan Yesus ini punya sahabat, punya teman-teman dekat hubungannya, yaitu antara lain Lazarus. Ya. Lazarus ini mempunyai 2 orang saudara, yaitu Maria dan Marta. Ya. Dan ketika itu Lazarus, orang yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus ini sakit. Ya. Otomatis Maria Marta memberi kabar kepada Tuhan Yesus supaya datang untuk berdoa menyembuhkan Lazarus. Tapi kita baca barusan, ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, justru Tuhan Yesus menunda, nggak jadi pergi selama 2 hari. Sampai akhirnya kita tahu kisahnya, Lazarus meninggal dunia. Ya. Setelah meninggal dunia, baru Tuhan Yesus datang. Dan Maria dan Marta menangis, mengatakan begini, Tuhan Yesus, itu Lazarus sudah dikubur 4 hari. Engkau terlambat datang. Seandainya engkau datang pada waktu itu, Lazarus tidak sampai mati. Pasti dia didoakan sembuh. Ya. Tapi kenapa kok Tuhan mendiamkan permohonan dari Maria Marta ini? Padahal yang minta ini sahabat-sahabatnya. Ya. Kenapa kok didiamkan? Karena ini belum waktu Tuhan. Jadi kenapa Tuhan kadang-kadang mendiamkan? Kenapa kadang-kadang Tuhan berdiam? Karena belum waktu Tuhan. Di mana waktu Tuhan? Tuhan bukan hendak hanya menyembuhkan Lazarus. Tuhan mau membangkitkan Lazarus. Dan kita tahu, tidak mungkin orang bangkit kalau tidak mati dulu. Ya. Jadi oleh Tuhan ditunggu dulu sampai mati. Mati dulu. Setelah mati baru dibangkitkan Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar. Kalau seandainya Lazarus sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus, belum tentu kisahnya terus dikit di Yohanes pasal 11 ini. Ya. Mungkin jadi kisah biasa karena Tuhan Yesus pada waktu itu banyak sekali menyembuhkan orang. Betul. Tapi ini kisah Lazarus menjadi kisah yang istimewa sekali karena Lazarus sudah dikubur 4 hari. Orang dikubur 4 hari itu sudah leleh, udah mulai hancur badannya, sudah mulai bau dan sebagainya. Tapi Tuhan menyuruh itu buka kuburnya Lazarus, biarkan Lazarus itu keluar. Dan Lazarus keluar masih di dalam ikatan kain kafan. Menunjukkan bahwa benar-benar Lazarus itu bangkit. Ini bukan main-main, dan banyak orang menyaksikan kematian Lazarus. Tahu orang 4 hari, bukan cuma sehari. Kalau sehari mungkin mati suri, 4 hari. Dan sudah berbau busuk harusnya. Tapi Tuhan bangkitkan dia, sehingga nama Allah dimuliakan. Dan di situ terlihat jelas. Ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan ucapkan sangat penting di sini, yang merupakan pelajaran bagi kita adalah ayat 25 dari Yohanes pasal 11. Ini tidak mungkin Tuhan ucapkan kalau tidak ada peristiwa kebangkitan Lazarus. Nih, ayat 25. Saudara bisa dengarkan, kita semua dengar ya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ini ayat yang sangat penting sekali. Bahwa kematian
itu tidak berkuasa atas kita yang percaya pada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus dikatakan di sini pada ayat 25 tadi, kebangkitan dan hidup. Kita akan dibangkitkan oleh Tuhan dengan kuasanya. Dan kita akan diberi hidup. Bukan hidup seperti yang sekarang ini, tapi hidup kekal di dalam surga. Ini merupakan ayat yang sangat penting. Ayat penting ini tidak mungkin muncul kalau Lazarus cuma sakit disembuhkan sama Tuhan. Iya, betul. Jadi ini belum waktu Tuhan. Jadi kalau kita sudah koreksi diri, oh ya, saya hidupnya benar kok, saya tidak melakukan dosa, saya takut akan Tuhan, Ya. saya hidupnya dekat dengan Tuhan, selalu katakanlah ibadah sendiri dan sebagainya, Ya. kita mengadakan doa, renungan di rumah dan sebagainya, itu kita lakukan dan kita jaga untuk tidak berbuat dosa, dan kita selalu minta ampun pada Tuhan dan sebagainya lah, sudah benar semuanya. Kita sudah belajar firman Tuhan sehingga kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan dan sebagainya, oke lah, sudah benar semua. Lalu apa? Kita tunggu saja, tunggu waktu Tuhan. Ya. Sebab kita hanya tahu sesuatu itu dalam jangka pendek, sedangkan Tuhan tahu untuk jangka panjangnya. Ya. Kita tahu hanya hal-hal yang recehnya, Tuhan tahu hal yang besarnya. Tidak mungkin Tuhan itu sengaja menyiksa, dalam tanda kutip, menyiksa kita dengan mendiamkan kita tanpa maksud yang baik bagi kita. Nah, kenapa kok Tuhan mendiamkan doanya, seolah doanya Maria dan Marta? Kenapa? Karena Tuhan mau melakukan hal yang luar biasa baiknya bagi keluarga itu. Ya. Sehingga keluarga itu sampai hari ini, saudara dan saya, kita semua kenal tuh sama Lazarus. Kalau nggak kenal sama Lazarus, nggak masuk di dalam Alkitab 2000 tahun yang lalu. Iya. Kejadian luar biasa sekali. Nah, itu hal yang poin yang ketiga. Ya. Nah, saya tadi sangat tertarik dengan poin yang Pastor mengatakan menunggu waktunya Tuhan. Nah, ini yang kadang-kadang boleh dikatakan sulit untuk memahami waktunya Tuhan dengan waktunya kita. Seringkali waktunya kita tuh pada saat kita berdoa, Tuhan, contohnya ada penagih utang, contohnya 5 hari lagi nih, aku harus bayar utang, lalu kita nggak punya uang, harus membayarnya. Kita berdoa, Tuhan tolong saya supaya 2 hari lagi tuh ada uang, ada berkat supaya bisa membayar pinjaman utang itu. Lalu tiba-tiba pas 2 hari lagi datang hariannya, tapi nggak ada uang juga, nggak ada sama sekali. Betul. Nah, orang seringkali berpikir begini, bahwa harusnya, mungkin saya baru katakan, waktunya kita tuh ketika kita memohon, Tuhan langsung menjawab. Nah, ini instan. Bagaimana kita bisa memahami waktunya kita dengan waktunya Tuhan? Yang saya mungkin, apakah ada perbedaan? Contohnya gini, waktunya Tuhan tuh tidak hari itu tapi tunggu, contohnya gitu. Sedangkan waktunya kita tuh enggak, Tuhan saya sekarang. Bagaimana kita bisa memahami waktunya kita dengan waktunya Tuhan? Yang sering orang katakan waktunya Tuhan pasti selalu yang terbaik, tapi bagaimana kita bisa memahami sampai di sana perbedaan antara waktunya kita dengan waktunya Tuhan? Ya, ini gini, ada satu kejadian di mana orang ini adalah orang yang sangat beriman pada Tuhan. Dan orang ini mempunyai satu bisnis restoran. Ya. Usaha restorannya ini berada di dalam kondisi yang buruk lah. Keuangannya, manajemennya, terus juga terhadap pelanggannya dan sebagainya, kondisi buruk. Dan dia berdoa, Tuhan tolong Tuhan, ini restoran saya hampir kolaps, hampir tutup nih Tuhan, gara-gara ini semua situasi ini. Tapi Tuhan diamkan, karena nanti kita tahu belum waktunya Tuhan. Tapi sampai pada akhirnya restoran ini harus tutup. Semua peralatan dijual, semua pegawai diberhentikan, tutup dan tidak buka lagi. Dan jawaban doa yang ditunggu tetap belum datang. Belum waktunya Tuhan. Ini waktunya Tuhan itu kapan? Sampai orang ini yang beriman sama Tuhan ini sudah tidak nunggu lagi. Apa yang mau ditunggu? Dan restoran sudah tutup. Betul. Apalagi yang mau ditunggu? Doa apalagi? Ya sudahlah, tutup sama sekali. Suatu ketika ada orang ketok-ketok pintu di tempat restorannya dia sudah tutup ini. Dia kebetulan tinggal di situ juga.
orang yang ngetok pintu ini bukakan, terus ada apa Pak? Saya mau makan mie di sini nih. Dia datang bersama dengan istrinya. Saya mau makan mie di sini. Oh, udah tutup dah. Loh, kok tutup? Sayang sekali. Kenapa kok tutup? Cerita punya cerita. Akhirnya orang yang datang ini, tamu yang datang bersama istrinya itu mengatakan begini, saya ketemu sama istri saya tuh di sini kenalannya sekian tahun yang lalu. Sekarang anak saya sudah umur 15 tahun. Saya ajak anak-anak saya ini untuk merayakan ulang tahun pernikahan di sini. Tempat kamu kok tutup? Oh, gitu. Kenapa tutup? Dia cerita, si orang yang punya restoran. Ini saja, kata si tamunya ini. Kebetulan saya ada dana yang nganggur tersedia. Udah gini, kita join. Saya modali semua ini. Om, tolong buka lagi restorannya. Masak lagi mie-nya. Saya modali, bukan cuma saya modali uang, tapi saya juga mau modali dengan sistem, dengan manajemen dan sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang sekarang yang baik. Ternyata si orang yang datang bersama istri dan anaknya ini adalah seorang pengusaha sukses yang kaya. Akhirnya restoran itu dibuka kembali. Restoran itu dibuka kembali dan terkenal kembali dengan sistem yang sekarang baru. Bisa pakai perkenalan lewat YouTube, bisa pakai sosial media perkenalannya, bisa memesan melalui online dan sebagainya. Itu yang tidak terfikirkan. Akhirnya restoran ini menjadi satu restoran yang besar, dan sampai hari ini restoran itu masih buka. Singapura. Restoran ini sampai hari ini masih buka dengan omset yang besar, dan orang ini kembali punya uang lagi. Meskipun memang penghasilannya dibagi dua ya sama si, tapi akhirnya punya uang lagi dan buka restoran lagi dan sukses. Ini adalah satu contoh di mana waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita hanya berpikir hal yang pendek-pendek, yang sederhana, tapi Tuhan sudah memikirkan sesuatu yang luar biasa. Saya rasa nih, ya Pak Junius, kalau seandainya restoran ini tidak tutup, maka suami istri yang orang kaya tadi cuma datang beli mungkin 4 mangkok mie, dia, istrinya dan anaknya 2. Selesai gitu, bayar, pulang, goodbye. Tapi karena tutup, maka terjadilah peristiwa yang luar biasa. Itu hal yang seringkali tidak kita pertimbangkan. Kita mungkin tidak jadi mengalami profit, tapi Tuhan memberi benefit yang luar biasa. Ini orang tadi tidak mengalami profit, tapi mengalami benefit yang luar biasa. Ketika Tuhan tutup pintu, jangan keburu marah, keburu sedih, keburu putus asa, karena ada pintu satu lagi yang dibuka oleh Tuhan. Pintu yang satu lagi ini adalah pintu berkat yang sesungguhnya yang Tuhan beri. Mungkin profit tidak kita terima, tapi benefit yang luar biasa. Jadi harus benar-benar memahami waktunya Tuhan. Kadang-kadang hal yang sulit itu merupakan cara Tuhan untuk menolong atau menjawab setiap apa yang kita gumuli di hadapan Tuhan, ya. Betul ya. Nah, kalau kita agak kaitkan dengan situasi yang sekarang, Pastor. Saya percaya bahwa semua orang percaya, orang yang percaya Tuhan hari-hari ini sedang berlutut kepada Tuhan, berdoa, memohon supaya situasi, kondisi ini membaik. Karena banyak orang memprediksi bukan hanya situasi yang sekarang yang mungkin kita hadapi, bakal ada resesi ekonomi dan sebagainya ke depannya. Nah, bagaimana hal ini? Tapi ya kembali lagi seperti yang tadi, bahwa Tuhan tidak, saya percaya bahwa kan semua orang berdoa memohon kepada Tuhan, mungkin dengan cara yang keyakinannya juga berbeda-beda, tetapi terutama kita orang percaya Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berdoa dengan cara kita memohon kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa memahami hal ini, Pastor, dengan Tuhan, yang dengan berdiamnya Tuhan seperti saat ini? Apakah juga ini merupakan bentuk daripada Tuhan mengingatkan atau proses pembentukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk kembali kepada Tuhan lebih serius, lebih sungguh-sungguh, atau menurut Pastor seperti apa? Ya, justru kesempatan ini
dalam tekanan seperti sekarang, baik itu tekanan ancaman dan sebagainya gara-gara virus, ataupun gara-gara krisis keuangan dan sebagainya, ataupun krisis keamanan dan sebagainya, semua ini adalah mekanisme yang sangat baik yang akan mendorong kita semakin dekat sama Tuhan. Itu harus tidak berputus asa dalam berdoa. Saya ingin gambarkan, doa itu bisa digambarkan juga seperti orang yang naik sepeda. Saya naik sepeda dari sini menuju ke tempat di sana. Saya mulai mengayuh sepeda saya, genjot sepeda saya. Ketika saya genjot sepeda saya jalan dan makin dekat dengan tujuan. Tapi ketika saya berhenti menggenjotnya, berhenti mengayuhnya, jatuh saya, berhenti di tengah jalan, nggak nyampe ke tujuan. Kadang-kadang doa itu seperti orang naik sepeda, harus diulang lagi dengan genjotan yang sama. Kalau kita naik sepeda kan gerakan kita gitu-gitu lagi, nggak pernah bervariasi, nggak pernah ya gitu lagi. Jangan bosen, jangan putus asa. Doa kita didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan sekarang masih diam dan tidak ada dosa yang menghalangi, sesungguhnya tidak ada kondisi di mana Tuhan murka kepada kita, maka kita tunggu waktu Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik. Terus genjot terus doamu, kayuh terus sepedamu sampai kemana tujuan. Jangan putus asa. Kadang-kadang Tuhan juga mau menguji, seberapa sih sungguh-sungguhnya kamu meminta kepadaku? Seberapa sih? Kamu tuh cuma satu kali mau instan, atau mau menunjukkan, Tuhan saya belum dikasih nggak apa-apa, saya doa lagi. Tuhan kan pernah memberikan satu perumpamaan tentang perempuan yang meminta pembelaan dari seorang hakim. Terus meminta, padahal hakim itu hakim yang tidak takut sama Tuhan, hakim yang sangat berani, hakim yang tidak ada yang ditakuti oleh dia. Tapi hakim ini akhirnya nurut sama perempuan ini karena apa? Perempuan ini terus menggedor-gedor hakim ini, ayo dong tolongin saya. Jangan putus asa. Sebab apa? Dengan kita tidak berputus asa dalam berdoa, di sanalah ditunjukkan bahwa satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan. Karena satu-satunya yang kita andalkan hanyalah Tuhan, maka kita terus meminta, Tuhan tolong. Karena cuma Dia, bukan orang, bukan kemampuan kita yang kita andalkan. Jadi dalam situasi yang saat ini, kalau orang menilai bahwa Tuhan berdiam, sebenarnya bukan seperti yang dilihat bahwa Tuhan diam. Kalau saya boleh mengartikan tadi apa yang dikatakan oleh pastor, bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyarankan atau menghimbau kita untuk terus berjuang, untuk terus jangan menyerah, untuk terus semangat dalam doa, dalam bersekutu dengan Tuhan, supaya pertolongan Tuhan itu kita nantikan tepat di mana waktunya Tuhan. Jadi itu saudara-saudara, waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita. Kalau hari-hari ini saudara dan sedang bergumul, sedang berdoa, atau sedang menghadapi situasi yang sulit dan Anda belum menemukan jawaban daripada Tuhan, jangan berhenti, jangan menyerah. Itu pesan dari Pastor Andri, bahwa Tuhan akan melakukan hal yang besar. Betul. Tuhan akan menolong saudara. Betul. Nah, kalau saya boleh kita lanjutkan, Pastor, ini baru kita sampai ke 3 poin, tapi ini sudah menarik sekali sebenarnya. Masih waktunya sebenarnya nggak cukup hari ini untuk membahas terus banyak sekali, dan kita boleh lanjut ke poin yang berikutnya, Pastor. Yang keempat yang terakhir nih ya. Saya ingin mengajak ke Matius 27. Matius 27. Kita akan membaca Matius 27 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana begini. Atau dari ayat 13. Maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 14. Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Tuhan Yesus mendapat tuduhan yang berat, dengan konsekuensi atau arah dari tuduhan ini adalah hukuman mati. Tapi Tuhan Yesus diam, berdiam diri. Dia tidak menjawab sama sekali. Mengapa? Di sini kita lihat bahwa tidak ada seorang pun, termasuk orang yang saat itu
merupakan orang yang lebih berkuasa lah dari Tuhan Yesus yang saat itu sedang didakwa, yaitu Pontius Pilatus, tidak mampu memaksa Tuhan untuk berbicara. Tidak ada seorang pun yang mampu memaksa Tuhan untuk bicara. Kita baca juga Markus 15. Ya. Markus 15 ayat yang ke-5. Kita baca di sini Markus 15 ayat yang ke-5, dikatakan begini. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi sehingga Pilatus merasa heran. Jadi kita lihat di sini, pada saat itu posisinya Pilatus lebih berkuasa dari Yesus, dan Yesus diancam dengan hukuman mati. Tapi Yesus diam. Ya. Apalagi sekarang kita yang berdoa mau memaksa Tuhan untuk berbicara. Ya. Ini tuh pikiran yang salah udah. Kalau kita memaksa Tuhan, Tuhan kau harus menjawab doa saya. Ya. Satu hal yang salah. Kita harusnya mengerti, memahami, Tuhan ini adalah Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan ini penguasa dunia, penguasa seluruh masa. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Tuhan harus menjawab, harus tidak boleh diam, harus jawab. Tidak bisa. Kita mungkin bisa memaksa orang lain. Kita paksa dia, ayo jawab pertanyaan saya, ayo jawab ini saya, ayo. Bisa, tapi kita tidak bisa memaksa. Jadi kenapa Tuhan berdiam? Seringkali juga supaya kita tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang bisa kita paksakan pada Tuhan. Tuhan mau kita menyerah. Tuhan berdiam kenapa? Supaya kita belajar menyerah pada Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan saja yang membuat Tuhan menjawab doa. Siapakah aku ini sehingga aku ini harus dijawab oleh Tuhan? Aku ini cuma debu yang hanya menantikan belas kasihan Tuhan. Nah, di sini posisi kita baru benar. Kalau kita menyuruh Tuhan harus menjawab, siapa kita? Kita terlalu sombong di hadapan Tuhan. Kita harusnya justru menyerah kepada Tuhan. Ini yang perlu kita pahami, situasi yang dihadapi oleh Tuhan Yesus saat itu berhadapan dengan Pilatus yang lebih berkuasa pada saat itu, dalam tanda kutip, lebih berkuasa dari Tuhan Yesus. Tuhan diam saja. Ayat berikutnya coba kita buka Markus juga 14 ayat 61. Markus 14 ayat 61, tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang maha terpuji? Imam besar adalah orang yang sangat dihormati, sangat berkuasa dalam budaya orang Yahudi. Tuhan pun diam. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memaksa Tuhan untuk tidak diam. Jadi diam itu adalah keputusan Tuhan, dan diam itu harus kita hormati dan hargai. Kalau kita percaya kepada Tuhan, beriman pada Tuhan, ya kita menghargai diamnya Tuhan dan mengucap syukur dengan diamnya Tuhan. Apalagi kita tahu bahwa Tuhan itu Bapa yang baik. Diamnya Dia pasti berkat buat saya. Diamnya Dia berkat buat saya. Itu kata-katanya. Nah, memang harus sampai kepada pemahaman yang seperti itu ya, Pastor. Ya, tentunya bahwa harus mensyukuri sebenarnya kalau Tuhan itu harus berdiam. Yang pertama, yang kedua, yang tadi Pastor barusan bilang bahwa siapakah kita yang bisa memaksakan Tuhan harus menjawab setiap doa-doa kita. Ya wajib Tuhan harus menjawab, kalau tidak seolah-olah Dia bukan Tuhan atas kita. Nah, ini yang kadang-kadang yang harus dimengerti, ya, bahwa Tuhan itu tidak wajib ya. Tidak wajib, benar. Kalau Tuhan mau menjawab, itu kasih karunia. Apalagi Tuhan mau mengabulkan, kasih karunia, luar biasa. Berarti kalau selama ini ada yang berpikir bahwa Tuhan wajib menjawab doa Anda, saya pikir hari ini kita mulai belajar bersama-sama. Kita mulai belajar bersama-sama bahwa Tuhan tidak wajib harus menjawab doa kita, dan harus disadari saudara-saudara bahwa kalau Tuhan menjawab itu adalah kasih karunia seperti itu. Dan kalau kita kecewa gara-gara ini, ya kita yang rugi sendiri. Tuhan tetap Tuhan tetap tidak rugi apa-apa ketika kita kecewa dan meninggalkan Tuhan. Nggak ada rugi apa-apa Tuhan, yang rugi kita sendiri, karena neraka sedang menunggu kita. Ini hanya cuma itu. Ya sudah, nyerah sama Tuhan, menyerah sama Tuhan. Tuhan, aku menyerah kepadamu. Iya betul. Memang kalau dibilang memang tidak mudah ya, Pastor. Memang tidak mudah ya. Harus menyerah itu ya. Menyerah pada Tuhan. Yang kadang-kadang
sulit untuk dilakukan. Kebanyakan orang menyerah. Aduh, gimana ya dalam situasi ini harus menyerah di bawah tangan Tuhan, dan memang seringkali agak sulit. Iya. Tapi ya tidak ada pilihan lain. Ya kita harus belajar lah, harus belajar. Kalau kita mau sungguh-sungguh mendapat berkat Tuhan, ya kita harus belajar. Ya. Belajar dengan keyakinan Tuhan itu Bapa yang baik. Tuhan Bapa yang baik buat kita. Nggak ada pikiran yang jahat yang Tuhan punya saat ini untuk mencelakai kita, nggak ada. Ya, betul. Jadi itu saudara-saudara, apa yang kami seringkan hari ini, yang kami perbincangkan mengenai mengapa Tuhan berdiam. Mungkin beberapa sudah menjawab pertanyaan Anda yang selama ini Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Tuhan berdiam terhadap doa-doa saya, terhadap pergumulan saya, Tuhan tidak menjawab. Nah, hari ini kami membahas hal ini. Saya, Pastor Junius dan juga Pastor Andri membicarakan hal ini, dan mudah-mudahan, dan kami sangat percaya akan memberkati dan menolong Anda menemukan jawaban-jawaban di setiap apa yang sedang Anda gumuli hari ini. Dan saya percaya tema kita hari ini adalah tema yang sangat memberkati kehidupan saudara dan saya. Jadi ingat, ada 4 poin yang sudah disampaikan oleh Pastor Andi tadi, dinonton kembali dari awal, yang kita bisa renungkan bersama-sama, yang memberkati kehidupan kita. Boleh berikan kesimpulan buat kita, Pastor, karena memang waktu kita ini sudah hampir 1 jam, tinggal 5 menit lagi, ternyata tidak terasa. Ya, ini sangat benar. Boleh Pastor memberikan kesimpulan atas buat kita semua hari ini, mengapa Tuhan berdiam? Kesimpulannya adalah begini, bukan kita yang mengendalikan Tuhan. Ya. Tuhan itu bukan pihak yang bisa kita kendalikan. Tidak. Tuhan adalah pihak di mana kita bisa menyerah kepadanya dan mengandalkan Dia. Sehingga saya percaya ada 2 kunci utama yang perlu kita perhatikan di dalam hal ini adalah kita harus menyerah kepada rencana Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yang kunci kedua adalah kita harus mengandalkan kuasa Tuhan untuk hidup menjalankan rencana Tuhan itu yang sempurna dalam kehidupan kita. Jadi saya ulangi, kunci pertama adalah menyerah kepada rencana Tuhan, dan kunci kedua adalah mengandalkan kuasa Tuhan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan itu. Dengan cara seperti itu kita betul-betul berada di dalam kuasa Tuhan. Bukannya kita mengendalikan Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita dan membawa kita ke dalam setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, dan akhirnya pada surga. Oke, baik. Terima kasih waktunya hari ini Pastor bisa ngobrol-ngobrol dengan kita dengan topik yang mengapa Tuhan berdiam, dan sekali lagi kami percaya akan memberkati kehidupan Anda. Dan saudara-saudara, jangan juga lupa menonton video di channel GPKD Tabernakel Kasih, karena di situ saudara akan mendapat berkat-berkat rohani yang disampaikan oleh hambanya melalui Pastor Andri. Ya, terima kasih. Ya. Jadi setiap minggu akan Anda update, dan itu banyak sekali. Yang baru-baru ini adalah video-video, dan sebelumnya MP3 ya. Modelnya MP3, dan Anda boleh mendengarkan, dan khotbah-khotbah beliau adalah khotbah-khotbah yang memberkati dan membawa kita mengalami pertumbuhan. Dan nanti jika suasana kondisi saat ini sudah kita boleh beribadah kembali di gereja, jika saudara mau bertemu dengan kita, ya, boleh bertemu dengan kita. Kami ada di gereja GPKD Tabernakel Kasih di Jalan Cimanuk ya. Ya, Cimanuk 15. Ya, di Jalan Cimanuk 15. Ibadah jam 8 pagi. Ya, ibadah kami di gereja ini adalah jam 8 pagi setiap hari Minggu, dan hari Sabtu juga kami ada ibadah youth jam 6 sore. Ya, buat Delenten, kami sebut Delenten buat anak-anak muda. Jadi, dan hari Rabu kami secara khusus membuat satu ibadah pemahaman Alkitab berkaitan dengan akhir zaman. Jadi saudara-saudara boleh hadir, boleh bergabung bersama dengan kami nanti tentunya ya, kalau suasana sudah kondusif, sudah normal kembali ya. Hari Rabu jam 6 sore. Ya, betul. Jam 6 sore. Ya, hari Rabu jam 6 sore Anda boleh bergabung dengan kami, dan jangan lupa subscribe dan nonton channel GPKD Tabernakel Kasih, dan Anda akan mendapatkan berkat-berkat rohani di sana. Jadi saudara-saudara, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema-tema topik yang mungkin Anda pilih, boleh Anda menuliskannya di bawah, di komentar di bawah. Jadi Anda boleh menanyakan, nanti kita akan berdua membicarakan hal ini, akan sharing kepada saudara yang kami percaya akan memberkati kehidupan Anda. Jadi sekali lagi Pak Suwandi, terima kasih buat waktunya. Terima kasih sama-sama Pastor Junius.
Yesus. Ya, kita boleh sering-sering. Nanti kita akan berbicara dengan topik Ya. yang lain di next video berikutnya. Boleh. Terima kasih, Tuhan memberkati, Mas. Tuhan memberkati.